Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di video edukasi kali ini. Jadi, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, tapi masih banyak orang-orang yang belum tahu, yaitu tentang IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank. Yang dimana IKNB ini adalah lembaga keuangan yang tidak berbentuk bank, tapi tetap memberikan layanan keuangan untuk individu, perusahaan, hingga sektor ekonomi lainnya. Nah, terus contohnya apa aja? Contohnya ada banyak. Ada asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, lembaga penjaminan, dan juga masih banyak yang lainnya. Di Indonesia, kita menganut dual financial system, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Nah, di video ini kita akan fokus membahas bagaimana IKNB syariah bekerja, serta bagaimana sistem ini bisa menjadi solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebelum kita fokus ke IKNB syariah, kita perlu tahu dulu apa perbedaan antara IKNB syariah dan konvensional. Nah, yang pertama itu perbedaan pada dasar hukum, yang dimana IKNB syariah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, sementara yang konvensional mengikuti hukum positif secara umum. Lalu perbedaan yang kedua ada pada tujuan. IKNB syariah tujuannya untuk mencari keuntungan yang halal dan berkah, bukan sekedar maksimal. Perbedaan yang ketiga yaitu transaksi. Dalam IKNB syariah harus menghindari yang namanya riba, gharar, dan juga maisir. Kalau dalam konvensional, riba itu biasanya disebut dengan istilah bunga. Perbedaan selanjutnya ada pada akad. IKNB syariah menggunakan akad-akad syariah seperti akad murabahah atau jual beli dan juga akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, yang kelima itu adalah pengawasan. IKNB syariah itu diawasi oleh OJK dan juga DPS, sementara IKNB konvensional hanya diawasi oleh OJK. Peran IKNB syariah juga sangat penting dalam mendukung sistem keuangan nasional. Beberapa perannya yaitu berpegang teguh pada prinsip keuangan syariah. IKNB syariah itu tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun maisir. Selain itu, kegiatan usahanya juga tidak melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Peran yang kedua adalah mendukung inklusi keuangan. IKNB syariah menyediakan layanan yang mudah diakses masyarakat luas, termasuk yang belum terjangkau perbankan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. IKNB syariah memberikan pembiayaan dan layanan keuangan yang bisa membantu usaha masyarakat tumbuh, membuka lapangan kerja, dan mendorong perputaran ekonomi. Peran yang keempat adalah diversifikasi sistem keuangan. Kehadiran IKNB syariah menjadi alternatif dari sistem konvensional, sehingga dapat memperkaya produk keuangan, menciptakan inovasi, serta meningkatkan efisiensi pasar. Lalu peran yang terakhir adalah meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Negara-negara seperti Dubai, Malaysia, hingga London sudah menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Nah, dengan memperkuat IKNB syariah, Indonesia juga bisa menjadi salah satu pusat ekonomi syariah global. Nah, tapi di Indonesia ini IKNB syariah itu masih kurang dikenal. Penyebabnya yang pertama itu adalah dominasi sistem keuangan konvensional. Seperti Bank BRI itu sudah berdiri sejak 1895 dan Bank Indonesia sejak 1928. Sedangkan Bank Syariah baru muncul di awal tahun 1990-an. Dan IKNB syariah seperti asuransi takaful itu baru mulai berkembang pada tahun 1994. Lalu tantangan yang kedua itu adalah literasi dan inklusi IKNB syariah itu masih rendah. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai produk-produk keuangan syariah dan juga keunggulannya. Yang ketiga, yaitu kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan Islam, termasuk minimnya edukasi yang konsisten dan juga masif.
Untuk itu, OJK bersama pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, KNEX, MUI, dan juga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Ekonomi syariah dibangun atas nilai-nilai fundamental seperti ilahiyah atau ketuhanan, al-adl, keadilan, al-mizan, keseimbangan, dan yang terakhir ta'awun atau kerjasama. Semua nilai ini menjadi dasar bagi praktik dalam IKNB syariah. Nah, setelah kita memahami dasar-dasar tentang IKNB syariah dari pembahasan tadi, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam. Di bagian ini, kita akan membahas lebih detail tentang siapa saja yang mengatur, prinsip-prinsip akad yang digunakan, serta contoh penerapannya dalam sistem keuangan syariah saat ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, yaitu tentang lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, itu ada bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia atau sering kita sebut dengan BI adalah lembaga negara yang bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Dalam konteks keuangan syariah, BI berperan untuk menyusun dan menjalankan kebijakan moneter, termasuk kebijakan moneter syariah, sebagai pengawas keuangan, penerbitan mata uang, dan juga menyediakan fasilitas sistem pembayaran syariah, ikut mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi intinya BI itu bukan cuma untuk mengatur uang yang beredar, tapi juga ikut membantu sistem syariah supaya semakin kuat dan stabil. Yang kedua itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kalau OJK, tugas utamanya adalah mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan termasuk yang berbasis syariah. Beberapa peran OJK yaitu untuk menyusun regulasi untuk perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Kemudian, mengawasi agar kegiatan keuangan syariah itu tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta melindungi konsumen atau nasabah dari praktik yang merugikan. Jadi, OJK itu sebagai penjaga keamanan sistem keuangan di Indonesia, supaya semua lembaga keuangan, terutama keuangan syariah, itu berjalan dengan sehat, adil, dan juga transparan. Lalu, lembaga yang ketiga itu adalah DSN. Nah, kalau DSN ini adalah lembaga yang menetapkan fatwa-fatwa syariah dalam bidang ekonomi. Tugas dari DSN MUI ini adalah mengeluarkan fatwa produk keuangan syariah seperti akad murabahah, mudharabah, atau suku. Kemudian, memberikan arahan kepada DPS atau Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah. Yang ketiga yaitu mengkaji produk-produk baru supaya sesuai prinsip syariah sebelum dijual ke masyarakat. Kalau tidak ada DSN MUI, bisa jadi banyak produk keuangan yang tidak jelas status halal haramnya, maka peran mereka ini sangat sentral dalam perekonomian. Nah, yang keempat ini ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kalau DSN tadi bersifat pusat, maka DPS ini adalah pengawas syariah yang langsung ada di setiap lembaga keuangan syariah, seperti di bank syariah, koperasi syariah, dan yang lainnya. Tugas utama dari DPS ini adalah memberikan nasihat dan juga masukan jika ada penyimpangan pada suatu lembaga. Kemudian yang kedua, mengawasi operasional lembaga agar tetap sesuai dengan fatwa DSN. Yang ketiga yaitu menyusun laporan kepatuhan syariah secara berkala. Jadi DPS ini ibaratnya kayak rem di dalam suatu lembaga, yaitu memastikan semuanya itu tetap berjalan sesuai dengan jalur atau prinsip syariah. Lembaga selanjutnya adalah pengadilan agama. Mungkin banyak dari kita itu masih berpikir kalau pengadilan agama itu hanya untuk mengurus masalah keluarga, kayak perceraian ataupun warisan. Tapi ternyata dalam perkembangan sistem keuangan syariah, pengadilan agama itu juga punya peran strategis. Peran dari pengadilan agama yang pertama itu adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, seperti perselisihan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menangani perkara di bidang ekonomi syariah seperti sengketa, akad murabahah, mudharabah, dan lain-lain. Jadi, ketika ada masalah dalam transaksi syariah yang tidak bisa diselesaikan secara internal, maka penyelesaiannya bisa dibawa ke ranah hukum lewat Pengadilan Agama. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional juga memberikan tempat bagi penyelesaian sengketa berbasis syariah secara resmi. Lalu lembaga selanjutnya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basarnas. Kalau ingin menyelesaikan konflik secara lebih cepat dan fleksibel, bisa melalui lembaga Basarnas ini. Basarnas adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau ADR yang berbasis syariah. Dalam Basarnas, penyelesaian dilakukan di luar pengadilan dan bersifat tertutup serta efisien. Basarnas sangat cocok digunakan dalam kasus bisnis antar lembaga atau individu, seperti pembiayaan syariah, jual beli ataupun investasi. Lembaga ini tetap berlandaskan prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam. Basarnas menjadi pilihan utama kalau kedua belah pihak ingin damai tanpa jalur pengadilan, tapi tetap dalam bingkai syariah. Selanjutnya adalah Lembaga Penjamin Simpanan atau disingkat LPS. Mungkin kalian pernah dengar istilah uangmu pasti aman di bank. Nah, itu karena ada LPS yang menjamin. LPS adalah lembaga independen yang menjamin simpanan nasabah termasuk di bank syariah. LPS ini memberikan jaminan atas tabungan, giro, atau deposito nasabah apabila bank tersebut mengalami kebangkrutan. LPS juga punya wewenang untuk melaksanakan resolusi bank, yaitu tindakan penyelamatan atau penutupan bank bermasalah. Dalam sistem syariah, jaminan ini juga berlaku tentunya dengan prinsip syariah yang diakomodasi oleh LPS. Jadi, sebagai nasabah bank syariah, kita tetap merasa aman karena simpanan kita dilindungi oleh negara melalui LPS. Nah, yang terakhir adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. KSSK merupakan tim koordinasi yang terdiri dari Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Walaupun KSSK bukan lembaga keuangan syariah khusus, tapi mereka ini punya peran penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Peran dari KSSK ini adalah sebagai koordinasi kebijakan lintas lembaga saat ada potensi krisis keuangan. Yang kedua, mencegah dan menangani krisis sistemik di sektor keuangan. KSSK juga menyusun langkah-langkah antisipatif agar industri keuangan itu tetap stabil, termasuk industri syariah. Jadi walaupun fokusnya itu umum, kebijakan yang diambil oleh KSSK juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan sistem keuangan syariah. Setelah membahas lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia, kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai Economic Value Time atau EVT dalam keuangan syariah. EVT merupakan prinsip bahwa waktu memiliki nilai dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem konvensional, nilai ini biasanya diukur dengan interest atau bunga. Namun dalam Islam, bunga dilarang karena termasuk ke dalam riba. Oleh karena itu, keuangan syariah menerapkan EVT melalui akad-akad yang sah seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, lalu dengan akad ijarah, sewa menyewa, dan juga istisna yaitu pemesanan proyek atau barang. Jadi, prinsip nilai waktu tetap ada dalam keuangan syariah, namun dibungkus dalam struktur transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya adalah Baitul Mal wa Tamwil atau disingkat BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Yang pertama adalah BMT. Baitul Mal berarti mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baitul Tamwil menyalurkan pembiayaan usaha mikro menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan juga ijarah. Lalu KJKS. KJKS adalah BMT yang berbentuk koperasi resmi dan berizin dengan prinsip partisipasi anggota dan pembagian sisa hasil usaha yang adil. BMT dan KJKS adalah lembaga keuangan mikro syariah yang paling dekat dengan masyarakat kecil dan berperan dalam inklusi keuangan Islam.
Selanjutnya yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah didasarkan pada konsep saling tolong-menolong atau yang disebut dengan ta'awun antar peserta dalam menghadapi risiko. Karakteristik dari asuransi syariah ini, dana milik peserta bukan milik perusahaan. Kemudian, perusahaan bertindak sebagai pengelola atau wakil dan mendapatkan ujroh atau fee atas perwakilan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, akad yang digunakan biasanya akad tabaruk, wakalah bil ujroh atau mudorobah. Dalam asuransi syariah, prinsipnya itu yaitu prinsip ta'awun atau tolong-menolong, kemudian tabaruk yang biasa disebut dengan hibah atau sumbangan, dan yang ketiga, menghindari unsur goror atau ketidakpastian, riba atau bunga yang biasa disebut pada ekonomi konvensional, dan maisir atau spekulasi. Selanjutnya adalah dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah lembaga yang menghimpun dana iuran dari peserta, baik itu dari pegawai maupun pemberi kerja, untuk menjamin kehidupan peserta di masa pensiun. Karakteristik dari dana pensiun syariah yang pertama, dana hanya diinvestasikan dalam instrumen halal seperti saham syariah, suku, dan lain-lain. Yang kedua, akad yang digunakan bisa berupa akad wakalah atau perwakilan atau mudorobah. Karakteristik yang ketiga adalah peserta menerima manfaat berupa dana pensiun saat pensiun, wafat, ataupun cacat tetap. Prinsip dari dana pensiun syariah yang pertama itu adalah keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dengan adanya dana pensiun syariah, kita tidak hanya menabung untuk masa depan, tapi juga menjaga keberkahan dalam setiap pengelolaan dana yang kita miliki. Selanjutnya ada perusahaan pembiayaan syariah. Ini adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan tanpa bunga dan juga menggunakan akad seperti akad murabahah, ijarah, dan mudorobah. Semua transaksi pada pembiayaan syariah ini menghindari unsur seperti unsur riba, gharar, dan juga maisir. Jadi, pada perusahaan pembiayaan syariah ini tidak ada istilah yang namanya bunga atau denda keterlambatan seperti yang ada di konvensional. Semuanya itu disepakati di awal dan juga dijalankan dengan adil. Pada perusahaan pembiayaan syariah, produk-produk yang ditawarkan adalah seperti kendaraan, rumah, alat produksi, dan juga modal untuk usaha. Orang-orang yang terlibat pada perusahaan pembiayaan syariah atau SDM yang terlibat harus memahami prinsip-prinsip fikih muamalah dan juga keuangan syariah agar pada prosesnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam perusahaan pembiayaan syariah ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan SDM yang kompeten karena kurangnya pelatihan, serta persaingan dengan lembaga pembiayaan konvensional yang sudah ada sejak awal atau lebih dulu ada dari perusahaan pembiayaan syariah ini. Selanjutnya adalah modal ventura syariah. Modal ventura syariah adalah pembiayaan berbasis penyertaan modal ke perusahaan mitra usaha dengan prinsip syariah. Biasanya, modal ventura syariah ini ditujukan kepada perusahaan kecil atau startup yang potensial. Produk yang biasa diberikan modal ventura syariah ini berupa penyertaan saham, suku konvensional, atau pembiayaan bagi hasil. Namun, lagi-lagi tantangan dalam ekonomi syariah ini adalah SDM terbatas dalam bidang syariah atau pengetahuan SDM-nya mengenai pembiayaan syariah itu masih kurang, sehingga itu masih menjadi tantangan pada ekonomi syariah. Berikutnya adalah penjaminan syariah. Penjaminan syariah disebut juga dengan kafalah, yang artinya jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Pada penjaminan syariah ini, prinsip yang digunakan adalah prinsip kelayakan usaha, sistem pelengkap, sebagai tambahan agunan, dan juga subrogasi. Penjaminan syariah ini bersifat tolong-menolong dan tidak mengambil keuntungan dari jaminan yang diberikan. Penjaminan ini menambah kepercayaan antara lembaga dan nasabah dan membantu memperlancar transaksi keuangan syariah. Berikutnya adalah penggadaian syariah.
Pegadaian syariah merupakan layanan pembiayaan dengan sistem gadai yang sesuai prinsip Islam. Akad utama dari pegadaian syariah yaitu akad rahan atau gadai dan ijarah atau sewa. Barang yang digadaikan pada pegadaian syariah dijadikan sebagai jaminan atas utang, dan pada pegadaian syariah tidak dikenakan bunga, namun dikenakan biaya pemeliharaan atau sewa barang yang disepakati di awal. Pegadaian syariah dan juga konvensional memiliki perbedaan. Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional terletak pada sistem pembiayaan yang bebas bunga dan adanya akad yang jelas. Kedua, pegadaian syariah juga mewajibkan kejelasan akad dan keadilan antara kedua belah pihak. Pegadaian syariah ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat tanpa terjerat riba atau bunga. Selanjutnya adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan skala kecil kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat. LKM ini berbentuk koperasi atau lembaga berbadan hukum lain yang diatur OJK. Dan pada LKM syariah ini dilarang melakukan kegiatan spekulatif atau investasi non-halal. LKMS ini berperan penting dalam mewujudkan keuangan inklusif berbasis syariah di daerah. Selanjutnya adalah Vintage Peer-to-Peer Lending Syariah atau P2PL Syariah. Jadi P2PL Syariah ini adalah inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. P2PL ini juga masih diawasi oleh DPS sehingga tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Namun, karena literasi masyarakat yang masih rendah, Vintage P2PL Syariah ini masih belum banyak dikenal, padahal vintage syariah ini membuat keuangan Islam itu lebih mudah diakses oleh seluruh kalangan. Selanjutnya adalah Lembaga Keuangan Filantropi Islam. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang mengelola dana sosial seperti zakat dan wakaf. Contoh lembaganya itu adalah Basnas, LAS, dan juga BWI. Keuangan sosial Islam ini bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada umat muslim. Nah, yang terakhir adalah reksadana dan obligasi syariah. Reksadana syariah adalah investasi yang mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan pada aset halal seperti saham syariah dan suku. Pengelolaan dari reksadana ini dilakukan oleh manajer investasi yang juga diawasi oleh DPS. Akad yang digunakan dalam reksadana syariah adalah akad wakalah bil ujroh dan akad mudharabah. Kalau dalam obligasi syariah, akad yang digunakan adalah akad ijarah, akad mudharabah, dan akad musyarakah. IKNB Syariah bukan hanya menawarkan layanan keuangan yang bebas riba, tapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keuangan yang adil, inklusif, dan penuh keberkahan. Melalui pembiayaan syariah, vintage, hingga investasi halal seperti sukuk dan reksadana syariah, kita bisa membuka akses yang luas bagi masyarakat termasuk UMKM dan pelaku usaha kecil. Maka dari itu, mari bersama-sama dukung keuangan syariah demi terciptanya ekonomi umat yang kuat, transparan, dan berkelanjutan. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.